Halo, selamat pagi. Ini adalah video tutorial untuk materi Loyola Online Class hari Jumat tanggal 3 April 2020 untuk mata pelajaran matematika wajib bab yang ke-8 untuk kelas 11, yaitu turunan fungsi untuk subbab turunan fungsi komposisi. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan review beberapa materi yang sudah ada di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang definisi umum turunan fungsi, rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang pertama, yaitu mulai dari fungsi konstan sampai dengan turunan jumlah dan selisih fungsi. Kemudian rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang kedua, yaitu tentang turunan hasil kali dan hasil bagi fungsi. Dan materi kita hari ini yaitu turunan fungsi komposisi dan ada sedikit review untuk turunan tingkat tinggi. Baik, kita mulai untuk review definisi umum turunan fungsi. Kalau saya punya Y adalah suatu fungsi terhadap variabel X, atau bisa saya tulis Y sama dengan Fx, maka turunan fungsinya dapat dinotasikan sebagai F aksen X atau Y aksen, bisa pakai aksen, bisa juga menggunakan operator D per Dx, di mana kita bisa tulis Df per Dx atau Dy per Dx, didefinisikan sebagai selisih dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h untuk nilai h yang makin kecil atau mendekati 0. Kita akan review beberapa rumus. Yang pertama adalah turunan fungsi konstan, hasilnya adalah 0. Kemudian turunan fungsi identitas adalah 1. Turunan fungsi ax itu adalah a. Sedangkan turunan fungsi pangkat, pangkatnya turun menjadi koefisien dan pangkatnya berkurang 1. Kemudian turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n, sama berarti tinggal dikalikan n dikali a, x berpangkatnya berkurang 1, n min 1. Dan yang terakhir adalah, kalau saya punya ux ditambah atau dikurangi vx, maka turunannya sama dengan masing-masing dari u dan v saya turunkan dulu, baru nanti ditambah atau dikurang. Untuk pertemuan yang kedua, kita sudah belajar mengenai turunan hasil kali fungsi. Untuk hasil kali dua fungsi, maka kalau saya punya U kali V, turunannya adalah turunan yang depan dikali fungsi yang belakang, ditambah turunan yang belakang dikali fungsi yang depan. Dengan cara atau pola yang sama, kalau saya punya 3 fungsi yang saya kalikan U kali V kali W, maka turunannya adalah turunan yang depan, turunan U, yaitu U aksen, dikalikan sisanya VW, ditambah dengan turunan yang kedua, yaitu V aksen dikalikan sisanya berarti U dan W, dan yang terakhir W aksen dikalikan dua fungsi sisanya. Sedangkan untuk turunan hasil bagi dua fungsi, telah kita pelajari bahwa kalau saya punya U per V, maka nanti turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Baik teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu turunan fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Kalau saya punya Y adalah suatu fungsi dalam variabel U dan U adalah fungsi dalam variabel X, maka saya bisa menuliskan bahwa Y ini adalah fungsi dari fungsi. Ini yang kita sering sebut sebagai fungsi komposisi. Contohnya, kalau saya punya Y adalah fungsi terhadap U yaitu 2U pangkat 5, di mana U sendiri adalah fungsi terhadap X yang saya definisikan sebagai 2X pangkat 3, dikurangi 5X kuadrat ditambah 4, maka Y ini bisa saya tulis dalam satu fungsi tunggal, yang mana bisa saya nyatakan bahwa 2U pangkat 5, U-nya saya masukkan 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4, sehingga Y-nya bisa saya tulis jadi 2 kalinya 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 4 pangkat 5. Ini adalah salah satu contoh fungsi komposisi. Lalu bagaimana kita menurunkan fungsi komposisi? Kita menggunakan sesuatu yang disebut aturan rantai. Kalau saya punya Y, mau saya turunkan terhadap X, saya notasikan dy per dx. Sedangkan turunan Y terhadap U, saya notasikan dy per du, dan turunan U terhadap X saya notasikan du per dx. Maka dengan aturan rantai akan kita dapatkan bahwa kalau Y saya turunkan terhadap X, itu akan sama dengan kalau Y saya turunkan dulu terhadap U, baru kemudian U-nya saya turunkan terhadap X. Nah, inilah yang disebut sebagai aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi komposisi dari dua fungsi dasar.
Berikutnya, kita akan belajar turunan fungsi komposisi untuk bentuk AU pangkat N. Kalau saya punya fungsi fx-nya adalah AU pangkat N, di mana U adalah sembarang fungsi dengan variabel X, dan N-nya ini bilangan rasional kecuali 0, maka turunan fungsinya dapat kita peroleh, yaitu menggunakan aturan turunan fungsi, aturan rantai yang tadi sudah kita pelajari. Kita turunkan dulu terhadap U, berarti akan kita dapat NAU pangkat N-1, kemudian U ini masih kita turunkan terhadap X. Ini adalah contohnya, yaitu kita turunkan menggunakan aturan rantai. DF-nya kita turunkan terhadap U dulu, baru U-nya diturunkan terhadap X. Berarti AU pangkat N diturunkan terhadap U itu adalah yang ini, N dikali A dikali U pangkat N-1, baru kemudian dikalikan turunannya U terhadap X atau U aksen. Bentuk yang lebih sederhana dapat kita nyatakan bahwa AU pangkat N turunannya adalah NAU pangkat N-1 dikalikan dengan U aksen. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut terhadap variabel X. Kita coba untuk yang pertama, yang A. Saya punya fx adalah 5 dikalikan 4x min 2 berpangkat 3. Nah, untuk soal yang ini, kita bisa menyelesaikan dengan dua cara. Kita akan coba untuk cara pertama adalah 4x min 2 saya pangkatkan 3 terlebih dahulu. Berarti ini bisa saya tulis jadi 5 dikalikan 4x min 2 dikali 4x min 2 dikali 4x min 2 lagi. Nanti teman-teman bisa hitung menggunakan kali pelangi. Hasilnya adalah 64x pangkat 3 dikurangi 96x kuadrat ditambah 48x dikurangi 8. Sehingga kalau kita kalikan 5, nanti akan kita peroleh 320x pangkat 3 dikurangi 480x kuadrat ditambah 240x dikurangi 40. Sehingga kalau ini saya turunkan terhadap variabel X, kita turunkan masing-masing suku, akan kita peroleh 320x pangkat 3 diturunkan berarti 320 kali 3. Kita dapat 960x kuadrat dikurangi ini menjadi 960x. Yang ini berarti tinggal koefisiennya 240, sedangkan yang 40 ini nanti akan hilang menjadi konstantanya. Sehingga kita dapatkan turunannya adalah seperti ini. Cara ini masih bisa kita gunakan kalau kita memang mau memangkatkan, karena di sini pangkatnya masih pangkat 3, masih mungkin untuk kita pangkatkan. Tapi kalau misal soalnya ini adalah pangkat 10, kan tidak mungkin kita akan memangkatkan sampai 10 kali. Sehingga kita akan gunakan aturan rantai untuk menyelesaikan soal ini dengan lebih mudah. Berikutnya, dengan soal yang sama akan saya coba untuk menyelesaikan menggunakan aturan rantai. Kita misalkan dulu bahwa yang ini saya misalkan sebagai U. 4x min 2 ini saya nyatakan sebagai U, maka turunannya U adalah 4. Nah, fungsi ini berarti bisa saya nyatakan fx bisa saya tulis sebagai 5 dikalikan U berpangkat 3. Sehingga kalau kita mau mencari turunannya menggunakan aturan rantai, kita tulis dulu bahwa df per, ini kan dalam U, berarti, tapi yang mau kita cari turunan terhadap X, berarti df per dx dapat kita nyatakan sebagai df per turunannya terhadap variabelnya U, kemudian U ini nanti kita turunkan terhadap variabel X. Dengan demikian, kita bisa menyatakan bahwa f aksen X adalah turunannya F terhadap U. Kalau saya punya ini fx-nya adalah 5U pangkat 3, maka ini kalau kita turunkan terhadap U berarti 3 dikali 5, atau saya tulis saja 5 dikali 3 dikalikan U berpangkat berkurang 1 menjadi 2. Ini adalah df per du, sedangkan du per dx itu adalah U aksen. Jadi kita peroleh 15U kuadrat dikali U aksen. Kita kembalikan lagi, U-nya adalah 4x min 2, berarti 15 dikalikan 4x min 2 dikalikan U aksennya adalah 4. Oh ya, ini masih ada kuadratnya. Jadi kita punya hasilnya adalah 60, kita kalikan dengan 4x min 2 kuadrat.
Sehingga ini bisa saya tulis f aksen x menjadi 60. Kalau ini dikuadratkan akan menjadi 16x kuadrat dikurangi 16x ditambah dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 960x kuadrat dikurangi 960x masih ditambah dengan 240. Hasil yang kita peroleh di sini sama dengan hasil yang kita cari dengan cara pertama tadi. Oke, berikutnya kita akan masuk contoh yang sedikit berbeda. Kalau saya punya bentuknya adalah fx sama dengan 2x min 6 dibagi 4x plus 5. Ini masih kita pangkatkan 8. Oke, kita misalkan dulu. Saya mau memisalkan menggunakan variabel P, di mana P adalah 2x min 6 dibagi dengan 4x plus 5. Ini mau saya tulis menjadi U per V, berarti kita punya U-nya adalah 2x min 6, sehingga U aksen adalah 2, sedangkan V adalah yang penyebutnya 4x plus 5, berarti nanti V aksennya adalah 4. Nah, berarti fungsi ini tadi saya nyatakan sebagai fx-nya adalah P pangkat 8. Maka kalau kita mau mencari turunannya, saya tulis di sini saja. F diturunkan terhadap variabel x itu akan sama dengan kalau f itu diturunkan terhadap variabelnya dulu. Di sini variabelnya dalam P, maka df saya turunkan terhadap P, df menjadi df per dp. Kemudian nanti P-nya saya turunkan terhadap X. Sehingga ini bisa saya tulis bahwa F aksen X itu tidak lain adalah df per dp. Di mana F-nya itu adalah P pangkat 8. Jadi kalau kita turunkan terhadap P, nanti akan kita dapatkan 8P pangkat 7. Sedangkan dp per dx itu adalah P aksennya. Nah, P aksen inilah yang harus kita cari terlebih dahulu. P aksen atau di sini saya tulis dp per dx adalah turunannya P terhadap variabel X. Di mana P ini adalah fungsi yang bentuknya U per V. Teman-teman masih ingat turunan dari hasil bagi fungsi adalah U aksen V dikurangi UV aksen masih dibagi dengan V kuadrat. Jadi akan kita peroleh U aksen V itu adalah 2 dikalikan dengan 4x plus 5. Kemudian masih kita kurangi UV aksen, berarti dikurangi 2x min 6 saya kali 4. Ini masih saya bagi dengan V kuadrat, berarti 4x plus 5 dikuadratkan. Sehingga ini bisa saya tulis menjadi 8x plus 10. Kemudian min 2 kali 4 berarti min 8x, min kali min 6 kali 4 berarti plus 24. Ini masih dibagi dengan 4x plus 5 kuadrat. Atau ini bisa saya nyatakan 8x-nya akan hilang, berarti tinggal 34 per 4x plus 5 kuadrat. Kita kembali ke sini, berarti kita dapatkan 8p pangkat 7. Kita kembalikan P-nya tadi adalah 2x min 6 per 4x plus 5. Berarti akan kita tulis menjadi 8 dikali P-nya adalah 2x min 6 per 4x plus 5. Ini berpangkat 7, masih kita kali P aksen. P aksennya adalah 34 per 4x plus 5 pangkat 2. Bentuk ini bisa kita sederhanakan, kita kelompokkan dulu. Untuk konstantanya saya punya 8 dikalikan dengan 34, itu adalah 272. Kemudian yang atas ini berarti 2x min 6 pangkat 7. Sedangkan penyebutnya adalah kita punya 4x plus 5 pangkat 7 dan 4x plus 5 pangkat 2. Sehingga dapat kita tulis menjadi 4x plus 5 pangkat 9. Ini adalah hasilnya, jadi turunan fungsi ini adalah 272 dikalikan 2x min 6 pangkat 7 per 4x plus 5 pangkat 9. Baiklah teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke review turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Untuk
3 turunan pertama kita notasikan menggunakan aksen, double aksen, dan triple aksen. Sedangkan untuk yang lebih dari 3 nanti kita notasikan sebagai pangkat tetapi kita beri kurung. Atau kita bisa pakai notasi D per DX menjadi D per DX atau D kuadrat per DX kuadrat, D pangkat 3 per DX pangkat 3, dan seterusnya sampai D pangkat N per DX pangkat N. Intinya adalah turunan dari turunan pertama kita nyatakan sebagai turunan kedua, sedangkan kalau ini kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga dan seterusnya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan ketiga terhadap variabel X dari suatu fungsi. Oke, mari kita coba untuk membuat fungsi sendiri. Misalnya, saya misalkan fungsinya adalah apa ya? Fx, supaya kita juga menggunakan aturan rantai dari materi turunan fungsi komposisi tadi. Saya buat 2 dikalikan 2x min 3 pangkat 4 misalnya. Nah, kita mau cari berapa turunan ketiga dari fungsi ini. Oke, kita bisa nyatakan ini sebagai 2 dikalikan U pangkat 4 untuk U-nya adalah 2x min 3, sehingga turunannya U menjadi 2. Kita gunakan aturan rantai tadi, df kalau mau saya turunkan terhadap x, padahal f tadi fungsi dalam U, berarti f ini saya turunkan dulu terhadap U, baru nanti U saya turunkan terhadap x. Dengan demikian, saya punya turunan pertama terhadap variabel x adalah df per du. 2u pangkat 4 kita turunkan terhadap u, berarti menjadi 2, kita kali 4, kita kali u pangkat 4 min 1 menjadi 3. Jangan lupa masih dikali du per dx atau u aksen. Jadi di sini kita dapatkan 8u pangkat 3 dikali u aksennya tadi adalah 2, berarti kita punya 16u pangkat 3. Jangan lupa kita kembalikan u-nya tadi adalah 2x min 3 pangkat 3. Nah, kita punya f aksen x adalah 16 kali 2x min 3 pangkat 3. Maka kalau kita mau mencari turunan kedua, f double aksen x, berarti kita harus mencari turunannya ini. Oke, dengan aturan rantai, saya langsung saja ya. 16 dikalikan 2x min 3 pangkat 3, kita turunkan dulu terhadap 2x min 3. Berarti nanti akan menjadi 16, saya kalikan 3, pangkatnya ini turun, kemudian 2x min 3 ini pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 2. Tapi teman-teman harus ingat masih dikalikan turunan yang di dalam kurung ini. Turunannya 2x min 3 adalah 2. Jadi kita peroleh 16 kali 3 kali 2, berarti akan kita dapatkan ini 96 dikalikan 2x min 3 pangkat 2. Maka dengan cara yang sama, turunan ketiganya dapat kita cari. 96 kita kalikan dengan pangkatnya turun. 2, kemudian 2x min 3 pangkatnya berkurang 1, berarti tinggal pangkat 1. Masih kita kali turunannya dari 2x min 3, yaitu 2. Jadi kita punya 96 kali 2 kali 2 itu adalah 384. Masih kita kalikan dengan 2x min 3, sehingga hasilnya adalah 768x dikurangi ini dikali 3, 1152. Jadi kita peroleh turunan ketiga dari fungsi 2 kali 2x min 3 pangkat 4 adalah 768x dikurangi 1152. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar.